Jika kalian ditanyai pertanyaan, apakah kulit menyerap air? Apa jawaban kalian? Sangat mungkin banyak yang akan kebingungan ketika dihadapkan pada pertanyaan itu, karena secara kasat mata, ketika kita mandi, air yang membasahi tubuh kita seolah-olah tidak terserap oleh kulit. Tapi di saat yang sama, kita juga sering menggunakan obat-obatan seperti krim pelembab, minyak angin, dan berbagai produk lainnya untuk menyembuhkan atau menguatkan kulit. Apakah kulit kita menyerap air ketika kita mandi? Jika tidak, mengapa kulit kita bisa menyerap zat obat? Apakah kalian tahu jawaban untuk pertanyaan ini? Check this out. Apakah kulit kita menyerap air? Kulit kita sebenarnya menyerap air dalam bentuk uap. Di luar permukaan kulit terdapat lapisan paling atas yang disebut stratum corneum atau SC, yang membentuk apa yang kita kenal sebagai lapisan epidermis. SC memainkan banyak peran penting dalam tubuh kita. Dua fungsi utamanya adalah untuk mengatur suhu tubuh kita, dan yang kedua untuk mencegah kehilangan dan penyerapan cairan. Dibentuk oleh sel-sel kulit yang terus berubah dan terbentuk dari keratin. Setiap SC memiliki masa hidup maksimal 2 minggu. Salah satu elemen penting dalam SC adalah korneosit, lapisan sel mati berisi filamen keratin yang tersusun di bagian luar SC. Mengapa kulit jari mengerut ketika berendam? Ketika terkena kelembapan, korneosit akan mulai bereaksi, apakah itu karena kontak dengan air atau berada di lingkungan yang berbeda. Menyerap kelembapan hingga ukurannya bisa meningkat lebih dari 50%. Jika terlalu lama terkena kelembapan atau air, korneosit akan mulai berubah bentuk secara lebih signifikan, berkembang hingga mampu menghasilkan pembengkakan halus yang selalu kita lihat ketika kita merendam tangan di dalam air. Tapi perubahan itu hanya terjadi di ujung jari tangan dan kaki dan bukan di tempat lain dari permukaan kulit. Itu karena di bagian itu lapisan SC lebih tebal dari kulit lainnya. Jika lapisan SC tebal, berarti korneositnya banyak, sehingga memungkinkan penyerapan air lebih banyak. Apakah suhu berperan dalam tingkat kelembapan kulit? Sifat unik dari lapisan stratum corneum ini dilabeli sebagai sifat higroskopis, di mana lapisan itu mampu menyerap air jika cairannya berupa uap. Diyakini terjadi akibat perubahan asam amino pada filamen keratin yang ada. Tingkat kelembapan lebih dari 85% kelembapan udara perlu dicapai untuk mengaktifkan reaksi ini. Jika tingkat kelembapan ini tidak terpenuhi, perubahan ukuran korneosit akan terjadi pada tingkat yang sangat rendah, sehingga tidak terlihat adanya perubahan. Bagaimana obat bisa menyerap ke dalam kulit? Kita tahu jika kulit bisa menyerap uap, tapi hanya di bagian luar utama kulit. Bagaimana dengan obat-obatan yang mengandung bahan aktif? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mengetahui dua jenis obat yang tersedia, topikal atau transdermal. Obat topikal adalah obat yang tidak bisa menembus kulit dan hanya bisa menutupi lapisan luar. Sedangkan obat transdermal didesain untuk menyerap melalui lapisan epidermis, kemudian diserap oleh sel-sel di area tempat obat dioleskan. Melalui proses yang disebut proses transkutaneous, di mana sesuatu bisa melewati lapisan kulit. Pengembang obat memperkenalkan apa yang disebut 500 Dalton Rule. Semua obat transdermal mengandung senyawa atau partikel dengan berat molekul 500 Dalton. Dalton adalah satuan yang digunakan untuk mengukur berat molekul dalam industri kimia dan fisika. Setiap molekul dalam obat mampu menembus kulit jika ukuran molekul yang terkandung di dalamnya tidak melebihi 500 Dalton. Sebagai perbandingan, molekul air rata-rata memiliki berat molekul antara 18–22 Dalton, menunjukkan jika air memang bisa diserap ke dalam kulit kita ketika kita mandi, asalkan tingkat kelembapannya cukup tinggi di atas 85% seperti yang kami sebutkan tadi. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.